Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kembali bersama saya Nabila dalam acara podcast Suara Basnas. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Haji Erwanto, SAG MKOM dan Ketua Basnas Kabupaten Lampung Barat, Bapak Haji Abdul Rosid SAG. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Baik. Sebelum kita masuk ke acara podcast kita hari ini, baik sahabat Basnas, di sini saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pengembangan Zakat Wakaf Kanwil Kemenak Provinsi Lampung. Dan bersama Ketua Basnas Kabupaten Lampung Barat. Mungkin kita mulai ya Pak untuk pertanyaannya. Ya, silakan. Ini nih untuk pertanyaan kepada Pak Haji Erwanto-nya sendiri. Bagaimana sih Pak tingkat hukum tentang pelaksanaan zakat itu sendiri? Oh ya. Mohon untuk dijelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa semuanya yang kami banggakan, wabil khusus masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang kami banggakan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mendapat kesempatan dari tim podcast Basnas Lampung Barat untuk berwawancara pada pagi hari ini. Terkait pertanyaan tadi, barangkali kalau sistem ajarannya, perintah pelaksanaan zakat ini sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu. Dengan banyak sekali ayat-ayatnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Namun pelaksanaannya secara kenegaraan, regulasi pemerintah Republik Indonesia, ya mungkin baru hitungan puluhan tahun ini. Oleh karena itu, barangkali menurut hukum fikih kita pun harus merubah. Kalau selama ini kita melaksanakan zakat individu ke individu masing-masing tidak terkoordinir dengan baik, sehingga ada penumpukan di tempat mustahik tertentu, pemerataan tidak ada, evaluasinya tidak ada, sehingga kemanfaatan dari zakat ini tidak mengangkat harkat memberdayakan masyarakat, mengatasi kemiskinan dan lain-lainnya di wilayah kita masing-masing. Nah, kalau sudah terhimpun dengan Basnas, ini kan bisa direncanakan sasaran mana yang akan kita angkat, mana yang lebih dulu memerlukan, sehingga ada peningkatan, ada upaya-upaya untuk pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan fakir miskin, dan lain-lainnya, sehingga tidak ada penumpukan tempat tertentu. Coba bayangkan kalau sistem lama, ketika masyarakat ini senang kepada seorang, taruhlah seorang tanda kutip pengurus masjid tertentu atau tokoh agama tertentu, maka akan numpuk di satu tempat dan tidak ada distribusinya, sehingga yang miskin yang di sampingnya mungkin di kampung sebelah atau satu kampung itu tidak mendapatkan zakatnya, karena masyarakat tidak senang, mungkin dia nggak pernah sholat, nggak pernah kelihatan di masjid, padahal dia juga umat Islam yang harus kita bina, yang harus kita sentuh, sehingga membuka hatinya untuk taat kepada agama. Saya kira itu pentingnya. Nah, kemudian mungkin sambil kita berbenah, karena ini sistem regulasinya kita baru kenal, di mana kelemahan kita, mungkin secara bertahap kita akan perbaiki. Saya kira itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, mari kita berdayakan Basnas yang memang sudah terbentuk, sudah sesuai dengan regulasi negara. Terima kasih. Baik Pak. Untuk pertanyaan keduanya ini Pak, bagaimana sih Pak hubungan Basnas ini dengan NKRI itu sendiri? Oh ya,
Barangkali ini kita mulai masuk memahami apa hubungannya sih Basnas ini dengan negara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ini terkait fikih. Karena terkait fikih, kita lihat bahwa dalam fikih siasah, negara itu dikenal ada dua macam. Satu namanya Darul Harbi, negara perang. Yang kedua Darul Amni, negara aman. Indonesia ini berdiri disepakati para ulama dan orang-orang tokoh-tokoh Indonesia bahwa negara ini sudah menjadi Darussalam, negara yang damai. Tidak ada peperangan, apapun agamanya maka kita harus damai. Karena ini negara kesepakatan yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menurut fikih siasah kita Darul Amni. Artinya apa? Kita sudah mengakui pemerintah itu adalah sebagai pimpinan kita. Jadi regulasi yang diturunkannya itu harus kita patuhi. Dari mana munculnya Basnas ini? Kan dalam perintahnya khudz min amwalihim. Khudz itu kata fi'lul amr, bahasa Arabnya fi'l amr. Khudz min amwalihim. Ambillah. Kalau disuruh ngambil berarti ada yang nyuruh, ada yang ngambil. Nah, yang nyuruh ini adalah pemerintah melalui undang-undang. Yang mengambil siapa? Basnas yang ngambil. Nah, oleh karena itu dalam perangkat hukum menurut fikih, berarti Basnas ini merupakan lembaga yang diperintah untuk mengambil zakat. Nah, kalau kita kembalikan kepada Darul Amni tadi, berarti amil yang sah adalah amil yang dibentuk sesuai dengan undang-undang. Itu amil yang sah menurut fikih. Artinya yang sah, yang boleh mengambil zakat itu hanya Basnas di semua tingkatan dalam undang-undang kita, di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten. Nanti di bawahnya ada namanya OPZ. Nah, sekarang apakah undang-undang ini menelantarkan yang swasta atau perkumpulan-perkumpulan lain? Kan tidak. Nanti dalam undang-undang itu silakan Ormas Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, atau lain-lainnya, atau yayasan tersendiri. Mereka boleh membentuk juga, tetapi harus sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya tidak menutup kesempatan masyarakat untuk mengolah zakat ini. Dan Basnas pun itu pemerintah non-struktur. Artinya ketua Basnas itu tidak boleh pegawai negeri. Dia harus dari swasta, artinya perwakilan dari masyarakat. Artinya pemerintah tidak boleh terlalu campur urusan terkait dengan pelaksanaannya. Negara hanya melihat, mendukung, mengawasi, memfasilitasi. Ya, artinya itu kewajiban negara. Artinya apa? Sekarang masyarakat harus percaya kepada lembaga yang dibentuk ini. Kalau yang semi pemerintah non struktur itu ada Basnas, yang non pemerintah itu namanya lembaga amil zakat. Nah, itu sudah di Lampung ini ada 16 lembaga yang sudah mempunyai izin. Kalau Basnasnya 15 kabupaten kota sudah ada Basnasnya masing-masing. Jadi itu urgennya. Kenapa kita harus bayar ke Basnas ataupun LAS? Karena nanti programnya akan terarah dan teratur melihat prioritas mana saja, kelompok mana saja yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Baik itu pangannya, mungkin sandangnya, mungkin pendidikannya, mungkin usahanya. Itu program prioritas di mana yang harus kita angkat terlebih dahulu. Jadi sasarannya jelas, saya kira itu ya. Terima kasih Pak, mungkin itu bisa menambah wawasan masyarakat khususnya untuk Kabupaten Lampung Barat. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Pak Haji Abdul Rosid, Ketua Basnas Kabupaten Lampung Barat. Baik Bapak, apa sih Pak hubungan Basnas itu sendiri dengan Kemenak? Ya, baik, terima kasih. Ini host Nabila ya. Ya, ini terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ini terima kasih ini di pagi yang cerah dan berbahagia ini Basnas terus terang aja
senang, bahagia, ya kan, dapat kunjungan ya dari eh, Kabid, ya, Kepala Bidang Pak Haji Erwinto, ya, Pak Haji Erwinto yang sudah kiranya berkunjung. Ini agenda ada 2 ya Pak ya? Pak ya? 3. Ada 3 ya. Nah, ke Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, termasuk alhamdulillah juga bisa berkunjung ke Ya, Basnas Basnas. Kabupaten Lampung Barat. KBWI ya. Iya, mudah-mudahan ini menambah semangat motivasi para pimpinan Basnas Lampung Barat di sini, ya kan. Jadi kami ini Pak Haji, ya kan, pimpinan Basnas Lampung Barat ini baru dilantik sekitar tanggal 26 November 2021. Ya, jadi sekitar sebulan 8 bulanan ya, hampir 2 tahun lah ya hampir 2 tahun. Jadi mungkin kalau Pak Haji dulu berkunjungnya bukan ke kantor sini mungkin ya, masih di kantor Basnas di kawasan Sekuting di Islamic Center sana. Sehingga pas kita dilantik di periode 2021 kemarin, kita bersepakat dengan para pimpinan yang lain kita pindah kantor Pak Haji. Iya, pindah kantor, ya kan, supaya ada pertimbangan pertama ya strategis, ya kan. Kemudian banyak manfaatnya ternyata setelah kita pindahkan ini Pak Haji. Musafir-musafir itu ya, entah yang dari kabupaten tetangga atau provinsi tetangga, kadang ini tempat persinggahan. Ya kalau dulu kantornya di dalam sana nggak kelihatan, gitu, nggak kelihatan. Sehingga ini ya ada suasana baru juga seperti itu. Kemudian ya Basnas ini kan diatur oleh undang-undang ya, Undang-Undang 23 tahun 2011. Jadi Basnas ini ya negara hadir untuk mengatur tentang zakat infak sedekah. Kemudian amanah yang kita pegang ini sebenarnya berat nih Pak Haji. Ya, amanah oleh agama ya. Iya, oleh agama, kemudian amanah dari negara juga. Iya. Nah, Basnas ini kan mempunyai tagline 3A nih. Aman syar'i, ya, aman regulasi, aman NKRI. Kenapa dikatakan aman syar'i? Karena kita di Undang-Undang 23 juga bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri, ya kan? Ya dalam hal ini Menteri Agama, karena kita selalu diaudit juga oleh Kementerian Agama dan Audit syariah. Provinsi Lampung, audit syariah, ya, ya. Jadi insya Allah kita laksanakan itu supaya apa? Supaya kita melaksanakan penyaluran juga sesuai dengan syar'inya, gitu. Kemudian apa itu aman regulasi itu di awal sudah saya sampaikan tadi bahwa insya Allah kita menjalankan amanah ini sudah berdasarkan undang-undang. Setelah undang-undang ada peraturan pemerintah, ya kan. Kemudian ada peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama, peraturan Basnas, keputusan Basnas, termasuk kalau di sini di Kabupaten Kota ada juga surat edaran Bupati. Surat edaran Bupati katanya untuk pada para ASN untuk berzakat ke Basnas. Jadi alhamdulillah ini. Kemudian bagaimana hubungan antara Basnas dengan Kementerian Agama? Ya kan tadi sudah saya sampaikan jelas bahwa bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, ya, Menteri Agama, dan hubungan dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, alhamdulillah ini berjalan lancar ya dari awal, ya kan, karena memang ya kita pikir juga kan nggak ada untungnya juga sih tidak sinergis kan gitu. Kalau sinergisnya sudah banyak kemaslahatan yang akan kita perbuat. Ya Kementerian Agama mengatur tentang keagamaan, ya sama Basnas juga mengatur tentang agama juga. Bahkan yang akan kita ambil ini adalah orang-orang Muslim. Ya kan, yang kalau misalnya bukan non-Muslim nggak kita ambil zakatnya, nggak itu. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Untuk pertanyaan kedua, apa sih Pak kiprah Basnas Kabupaten Lampung Barat? Oh iya, iya. Jadi alhamdulillah, jadi Basnas Lampung Barat ini setiap tahun kita melaksanakan RKAT, Pak Ji, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Rencana kerja anggaran ini kita rumuskan, kita buat kegiatan program sebagai pedoman ya acuan kegiatan selama setahun. Ya, jadi kita sudah buat program yang 2021-2022 kita buat program 5 unggulan
Basnas Lampung Barat Sehat, Basnas Lampung Barat Peduli, Basnas Lampung Barat Takwa, Basnas Lampung Barat Sejahtera, ya, dan Basnas Lampung Barat Cerdas. Jadi ini juga mempunyai ini masing-masing. Contoh misalnya ini Pak Ji, kayak Basnas Lampung Barat Peduli. Nah, Lampung Barat ini kan eh, dengan suasana alam yang sangat rentan dengan bencana, ya kan, kita insya Allah ketika misalnya, ya tentu kita juga berharap juga ada bencana, ya kan, tapi ketika misalnya ada bencana banjir, longsor, ya insya Allah Basnas hadir, ya. Kemudian Basnas Lampung Barat Cerdas, ya kan, ada juga programnya itu beasiswa dan kita serahkan biasanya kepada hari amal bakti, ya, sama hari santri biasanya seperti itu, ada momentum yang pas untuk kita sama-sama melaksanakan program itu di momentum itu. Kemudian ada program Lampung Barat Sejahtera, ya. Jadi kita punya program itu, kita membantu para UMKM, Pak Ji. Kita membantu para UMKM yang terkadang dia punya skill untuk berdagang tapi nggak punya modal, ya. Tentu dengan syarat tidak mampu atau fakir atau miskin, ya, ada verifikasinya juga. Contoh kayak bulan Ramadan kemarin, ya kan, bulan Ramadan kemarin ada masyarakat kita yang ingin berjualan takjilan, ya, tapi tidak punya modal, ya. Ya. Maka kita bantu melalui Basnas, ya kan, dan alhamdulillah ya bisa berdagang, berjualan sehingga untuk jajan anak sekolah juga ya ada, gitu. Yang pasti Basnas ini punya prinsip dari mustahik, ya, merubah mustahik kepada masyarakat menjadi muzaki. Yeah. Ini yang sedang kita upayakan melalui program-program Basnas itu. Tadi ada program Basnas Takwa, ya, ada juga program-program lainnya, gitu. Ya mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ini Pak, kita mau minta ajakan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat ini Pak, agar bisa berzakat ke Basnas Kabupaten Lampung Barat. Ya, baik. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Lampung Barat, dan yakin bahwa Basnas Lampung Barat ini secara rutin itu mendapatkan audit syariah dari Kementerian Agama. Kemudian mereka harus melaporkan hasil pengumpulan dan hasil penyalurannya kepada Kementerian Agama. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Kementerian Agama, kalau tingkat kabupaten. Kemudian mereka harus diaudit auditor eksternal yang mendapat legalitas dari pemerintah untuk melihat keuangan per tahunnya. Dan boleh juga nanti mungkin dari BPKP, dari Inspektorat, dari Irjen, ini bisa memantau pelaksanaan yang ada, masalah keuangan yang ada di Basnas. Oleh karena itu masyarakat nggak perlu ragu, yakin bahwa ini sudah pada saluran yang benar, seperti dikatakan tadi, aman syar'i, artinya lembaga ini resmi sebagai amil yang sudah ditunjuk oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturan turunannya. Kemudian aman regulasi sudah sesuai peraturan, kemudian aman NKRI bahwa Basnas ini adalah merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau tadi disampaikan mengambilnya hanya dari yang Muslim, tapi ketika bantuan kepada umpamanya bencana, tadi apa program namanya? Basnas Peduli. Basnas Peduli, tidak milih agama, siapapun warga Lampung Barat, kalau dia memang memerlukan bantuan, apalagi itu bencana, memang dia juga mendapat bantuan. Inilah nama makna dari aman NKRI, artinya ini kita negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Mari sekali lagi kita sama-sama mensukseskan program ini dalam rangka kita mengangkat derajat, harkat, martabat secara ekonomi di Lampung Barat, khususnya melalui pemberdayaan zakat. Terima kasih.
Untuk Pak Ketua mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, terima kasih Pak Haji Erinto yang sudah memberikan sosialisasi kepada kami, kepada sahabat Basnas, kepada masyarakat Lampung Barat tentang ajakan berzakat, kemudian sosialisasi zakat infak sedekahnya, dan kami berharap kepada masyarakat, artinya sama Pak Haji, tidak usah ragu ya kan, kepada masyarakat Lampung Barat ya yang mampu, yang agnia ya kan. Jadi zakat ini kan bukan hanya para ASN saja Pak Haji, Ya, ya semua kan, masyarakat. semua yang kalau zakat yang mampu, tapi kalau misalnya istilahnya tidak berzakat bisa juga berinfak bersedekah. Iya. Ya. Insya Allah Basnas juga menerima pengumpulan itu. Jadi terima kasih. Nih, sekian. Baik, Pak. Terima kasih Pak telah hadir di acara podcast kita hari ini. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan dapat berguna dan menambah wawasan khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Ya. Kami akhiri podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.